Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman ihsan sehingga kita dapat bertemu secara virtual di live streaming Instagram Mumtaz Islamic Mentoring. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, beserta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya, dan merambahnya kepada kita semua, umatnya yang insya Allah istiqomah sampai dengan akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. amin. Baik. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imas Masruro dan juga Mumtaz Islamic Mentoring di kajian bulanan Sirah Nabawiyah, dan juga semoga bisa menemani teman-teman di weekend teman-teman saat ini, jadi sambil santai sambil mendengarkan kajian di Mumtaz Islamic Mentoring seperti itu. Alhamdulillah, saya izin mau menyapa kepada guru kita yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, Ustadz Didin. Assalamualaikum Ustadz Didin. Salam. Wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Imas. Ya, alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dan tawadu beliau masih mau memberikan secercah ilmunya kepada kita semua, Masya Allah. Dan teman-teman di episode dan teman-teman di episode kali ini kita masih akan melanjutkan yang tahun lalu nih sebutannya, bulan lalu aja, bulan lalu, karena kita sudah masuk di awal tahun 2021. Kita melanjutkan pembahasan kemarin, bahwasannya di bulan kemarin saya ingatkan kembali, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kita membahas seputar Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu, dengan tema salam sejahtera kepada Nabi Isa alaihissalam. Bulan lalu juga kita sempat Ustadz Didin membahas tentang surat Maryam ayat 33 sampai 34 seperti itu, Ustadz. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita mungkin akan membahas mulai membahas masa dakwahnya ya Ustadz Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Betul sekali. Dan juga saya bertanya kepada Ustadz Didin, insya Allah kita juga akan bahas tentang surat Al-Maidah ayat 118. Nah teman-teman, mari disimak sampai akhir, insya Allah ada manfaat bagi kehidupan kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Dan juga jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu aja, diketik dari sekarang di question box di bawah, nanti insya Allah akan kita bacakan di akhir. Dan di akhir juga akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Didin. Seperti itu. Silahkan Ustadz. Terima kasih Kak Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa kajian Sirah Nabawiyah Mumtaz Islamic Mentoring yang dimuliakan Allah, dan wabil khusus Kak Imas yang selalu setia menjadi host di acara kajian Sirah Nabawiyah ini. Betul sekali, pada pagi ini kita ingin melanjutkan bincang-bincang kita tentang Nabi Isa alaihi salam. Salam sejahtera atas Nabi Isa alaihi salam. Dan sebagai pengantar kajian kita pada pagi hari ini, kita akan membacakan salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah ke-5, ayat 118. Surah Al-Ma'idah, surat ke-5, ayat 118. Baik, para pemirsa yang mungkin sudah bersiap untuk bersama-sama membacakan ayat-ayatnya, disilahkan kita bersama-sama membacakan ayat
ini. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'anu ilaina. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, dan jadikan Al-Quran pula mencintai kami semua. Demikian doa sebelum membaca Quran, ya. Biasakan sebelum baca Quran berdoa dulu agar kita bisa mencintai Al-Quran. Kalau tidak bisa, Al-Qurannya yang mencintai kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Silakan Kak Imas membaca terjemah dari surah Al-Maidah ayat 118. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terima kasih. Ini adalah doanya Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya. Ya. Ini doa Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya. Ya. Karena Nabi Isa mendapat teguran dari Allah, apakah engkau yang mendakwahkan kepada umatnya bahwa dia menjadi salah satu dari unsur Tuhan atau menjadi anak Allah? Gitu. Jadi Allah bertanya kepada Isa, kamu mengajarkan kepada umatmu seperti itu, bahwa kamu menjadi anak Allah. Nah, disinilah Nabi Isa, para pemirsa boleh membacanya dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 116, 117, nanti endingnya di 118, gitu ya. Jadi supaya ini efisien waktunya, karena kita hanya durasi 1 jam, jadi saya tidak bisa bacakan. Jadi para pemirsa silakan baca di rumah latar belakang ayat ini. Jadi sekali lagi ini berkenaan dengan Allah menegur Nabi Isa, apakah engkau mengajarkan kepada umatmu bahwa kamu adalah salah satu dari anak Allah? Ya, anak Allah. Nah, akhirnya Nabi Isa menjawab, bukan. Ya, aku tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi tiba-tiba Nabi Isa bilang, apa Kak Imas? 118 diulang lagi. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kira-kira dari doanya Nabi Isa ini, kesannya Nabi Isa meminta apa sama Tuhan kepada umatnya yang sudah salah jalan? Kesannya apa? Ampunan ya Ustaz. Ampunan malahan kan? Iya, minta dilindungi. Belum tahu. Iya, segitu sudah salah umatnya, ya, menyalahi ajarannya, tapi Nabi Isa tetap mendoakan baik kepada umatnya. Pertanyaannya, kok sekarang kita bukan nabi, bukan umatnya, kok senang sekali mencaci maki orang? Kok senang sekali menyumpahi orang dengan dia sesat, dia salah? Ya.
Nabi Isa saja yang menjadi bosnya dia memohonkan ampun untuk umatnya. Gitu. Dan ada catatan nih Kak Imas, para pemirsa. Nabi Muhammad pada suatu waktu berdoa ini, kata-kata doa Nabi Isa tadi, dari Isya sampai subuh Kak Imas. Nabi Muhammad sendiri membaca doa tadi. Kalau saya pernah coba berdoa ini, kira-kira durasinya 10 detik. Kira-kira baca doa ini, 10 detik. Bisa dibayangkan kalau dari jam 7 sampai jam 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam Nabi berdoa, mengulang-ulang doanya Nabi Isa ini. Jadi Nabi Muhammad menghayati doanya ini. Jadi Nabi Muhammad pun ingin melakukan pembelaan kepada umatnya yang berdosa. Apakah kira pantas kalau kita sebagai umatnya justru bertindak sebaliknya? Mencaci, memaki, mengkafirkan, justru tidak mendoakan yang baik kepada umat manusia. Pantas enggak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammadnya sendiri berdoa ini dari Isya sampai subuh. Kalau sekiranya Aisyah tidak membangunkan, tentu Nabi Muhammad akan terus bersujud. Dan sampai membasahi sajadahnya. Hanya mendoakan kita, umatnya agar selamat. Sebagaimana Nabi Isa juga mendoakan umatnya. Begitu. Jadi ini menjadi goal dari obrolan bincang-bincang pada pagi ini. Yang tadi Kak Imas bilang, mungkin kita sekarang memasuki sesi dakwahnya. Perjuangan Nabi Isa di dalam menyebarkan agamanya. Para pemirsa Mumtaz Islamic Mentoring, Kak Imas, dan semuanya yang ada di rumah, semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Ini tantangan yang luar biasa buat Nabi Isa saat beliau berdakwah. Saya masih ingat pada pertemuan tahun lalu ya. Di akhir sesi, iya, di akhir sesi ada satu pertanyaan dan ini menjadi kelanjutannya. Ya. Nabi Isa kenapa diutus kepada bangsa Israel saat itu? Bukan tidak beragama bangsa Israel itu. Karena mereka masih punya kitab suci yang mereka agungkan. Namanya kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Kalau demikian apa fungsinya Nabi Isa? Diturunkan untuk umatnya. Sedangkan umatnya sudah religius. Ya toh? Sedangkan umatnya masih punya kitab suci, yaitu Taurat. Apa fungsinya Nabi Isa di situ? Pada tahun lalu kita sudah cerita, salah satu kelemahan umatnya Nabi Isa saat itu adalah cara memahami agama yang cenderung tekstual dan rasional. Saja, awas ada sajanya. Cenderung tekstual dan rasional saja. Kajian-kajian agama hanya berkisar tentang halal dan haram, surga dan neraka, kafir dan tidak. Terlalu ketat dengan teks-teks agama. Segala sesuatu butuh dalil argumen, ayatnya mana, riwayatnya mana. Kalau tidak ditolak. Ini kurafat, ini tahayul, ini sesat, ini bid'ah. Itu keagamaan di zaman itu. Kurang menghidupkan sisi hatinya. Kurang menghidupkan sisi hatinya dalam beragama. Nah, makanya lahirlah Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan. Kesempurnaan batin pun harus dihidupkan. Bukan hanya sisi logika dan teks keagamaan yang berkembang saat itu. Karena apa? Karena akibatnya kalau pemahaman keagamaan mengenyampingkan sisi batin, sisi hati, itu berakibat
cara berfaham keagamaan cenderung kering. Kering. Ya. Cenderung kering, gersang, kaku, tidak lentur. Bahkan akhirnya ada 3 penyakit yang akan berkembang bila pemahaman keagamaan itu berkembang seperti itu. Penyakit pertama adalah apa? Terjadi transaksi ayat. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Akan terjadi jual beli ayat. Ayat-ayat Tuhan akan dijual belikan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan dunia, bahkan maaf yang paling sederhana hanya untuk mendapatkan uang dan popularitas. Itu paham keagamaan yang cenderung tekstual dan rasional, akan cenderung ke situ kalau mengenyampingkan hati, sisi batinnya. Yang kedua, penyakit kedua akan lahir akibatnya adalah wala talbisul haqqo bil batil. Mereka akan cenderung untuk mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Sehingga umat menjadi bingung. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena bercampur aduk antara benar dan salah. Gitu. Yang ketiga, wa taktumul haqqo wa antum tatlunal kitab. Itu penyakit ketiga. Dia akan menyembunyikan ayat-ayat yang benar. Padahal dia itu tahu, itu ayatnya. Jadi sesuai selera aja, sesuai kepentingan. Ini ayatnya menguntungkan saya nih, dia pakai. Kalau ayat yang tidak menguntungkan, dia sembunyikan. Itu perkembangan keagamaan yang tumbuh berkembang di zaman Nabi Isa. Saya ulang, itu perkembangan keagamaan yang tumbuh dan berkembang di zaman Nabi Isa. Maka sesungguhnya tantangan Nabi Isa adalah untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Jadi dakwah Nabi Isa adalah menghadapi ini. Makanya pada tahun lalu, coba siapa yang menjadi musuh utama Nabi Isa di dalam dakwahnya? Kak Imas masih ingat? Kaumnya sendiri, para pendeta ya? Para pendeta atau bahasa gaulnya para rebai. Kalau kita bilangnya robi, para rabi, ya. Rabi. Para rabi, karena di Yahudi itu adanya rabi, para rabi. Jadi musuh utamanya adalah para tokoh agama. Tokoh agama ya. Bisa dibayangkan para pemirsa kalau kita hidup di zaman itu ya Kak Imas, saya atau Kak Imas, sedangkan para tokoh agama yang ahli-ahli agama dengan ketat pola beragamanya lalu mensesatkan Nabi Isa, mengkafirkan Nabi Isa, memusuhi Nabi Isa. Kira-kira Kak Imas sama saya akan ikut para rabi atau ikut Nabi Isa? Saya yakin bisa dipastikan kita akan mengikuti para rabi itu. Yeah. Karena yang dianggap menjadi tokoh agama ya mereka. Disinilah kita, ya, disinilah kita butuh ketajaman cara berpikir dalam beragama dan plus butuh ketajaman hati di dalam memahami agama. Ini yang menjadi kekuatannya Nabi Isa alaihissalam. Yang kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus terus memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Begitu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, apalagi Nabi Isa alaihissalam lahir dengan latar belakang tidak punya ayah. Itu menjadi alat buat para mereka bahwa Isa ini anak pezina. Itu kalau bahasa sekarang di media sosial udah di-share tuh. Dia anak gak bener kok. Paham ya? Iya. Oke. Ibunya itu meskipun dia tinggal di mihrab, ternyata mengandung dengan tanpa punya suami. Dituduh ibunya juga sebagai ibu pezina sama bangsanya, sama umatnya. Dan memang faktanya seperti itu para pemirsa. Faktanya
Maryam tidak punya suami. Faktanya Isa tidak punya ayah. Makanya mereka menuduh yang tidak baik kepada keluarga Nabi Isa. Apa yang dilakukan oleh Maryam, Kak Imas, untuk menyelamatkan anaknya ini dari caci maki, fitnah dari umat beragama saat itu kepada keluarga beliau? Akhirnya beliau, Fatimah, seorang diri pergi, Kak Imas, ke Mesir. Pergi ke Mesir dengan menggendong bayi itu, bayi Isa itu. Daripada dia mendapat cacian makian dari tokoh-tokoh agama itu, dia pergi meninggalkan Mesir. Habis mau dia cerita bagaimana saja, mereka tidak akan percaya. Dia mau jawab, ini rahim dalam perutku dan bayi ini adalah atas izin Allah. Ah, bullshit. Paling gitu jawabannya. Kamu ngeles saja itu. Gak mungkin percaya. Jadi percuma. Jadi pada pemirsa, kalau Kak Imas dan para pemirsa yang sekarang hadir, Anda benar, lalu di sekeliling Anda menuduh Anda yang tidak benar, sudahlah. Tidak usah melakukan pembelaan. Cukup Allah dan diri Anda yang tahu. Zaman ini zaman terlalu banyak fitnah. Jadi kenapa kita harus melakukan pembuktian-pembuktian, ya? Ya. Di sana di Mesir, Maryam bekerja sebagai pemulung, bulir-bulir gandum. Jadi kalau orang udah panen gandum nih, semua sudah diangkut, dia pergi ke sawah, ke ladang, lalu bulir gandum yang tercecer dikumpulin sama Maryam untuk membiayai hidup dirinya dan Nabi Isa. Itu perjuangan seorang ibu. Itu kezaliman sebuah pola keberagamaan yang salah. Mengakibatkan terzaliminya seorang manusia dan kekasih Allah. Berat loh apa yang dialami oleh Maryam untuk membesarkan yang nanti menjadi calon utusan Allah, Nabi Isa ini. Pada waktu Maryam mengambil bulir-bulir gandum, Nabi Isa dititipkan kepada para pendeta yang ahli Taurat di Mesir sana. Diajari agama Nabi Isa. Dan akhirnya beliau menjadi orang yang ahli agama memang Nabi Isa. Singkat cerita, setelah Nabi Isa kira-kira umur 20-an gitu, sudah remaja lewat menginjak dewasa, barulah Maryam kembali lagi ke negerinya karena memang untuk satu tugas. Karena Maryam sudah dikasih tahu bahwa ini anaknya akan mengemban amanah dari Allah untuk meluruskan cara berpikir keagamaan para rebai atau para rabi yang merasa benar dengan pola keberagamaannya itu. Maka pada saat itu Nabi Isa di usia 20-an sampai 30-an mencoba melakukan pencerahan-pencerahan untuk bangsanya. Nabi Isa ini termasuk nabi yang muda karena umur 30-an udah jadi rasul, menjadi rasul. Ya. Iya, jadi 30-an Nabi Isa udah menjadi rasul, menjadi utusan Tuhan. Nah, saat itu mereka berdakwah, Nabi Isa berdakwah kepada umatnya. Maka tantangan yang besar adalah yang dihadapi oleh Nabi Isa adalah bangsanya sendiri. Padahal tujuan Nabi Isa adalah untuk menyelamatkan bangsanya, mencintai bangsanya. Tapi justru karena fitnah dari para tokoh agama, ya, para pemuka agama yang tidak menyukai cara berpikir Nabi Isa, yang lebih banyak menghidupkan hati. Nabi Isa itu ajarannya kasih, pemaaf, penyayang. Mukjizatnya saja apa coba? Misalnya menyembuhkan orang sakit, gitu kan? Mukjizat Nabi Isa, mendekati orang-orang yang lemah. Oke, udah ada lagi ya. Tadi sempat terputus sedikit. Ya. Jadi menghidupkan orang yang lemah, ya.
Terus apalagi kadang-kadang dia membuat burung dari tanah gitu ya. Ditiup terus burung itu hidup. Itu hanya sekedar hiburan buat anak-anak yang lemah, anak-anak yang miskin yang ingin main, membuat anak-anak bisa apa ya? Tertawa, ceria, gembira. Itu Nabi Isa. Ya. Insya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa. Dan itu yang membuat para rabi ya itu apa namanya cemburu cemburu kepada Nabi Isa. Jadi penyakit hatinya semakin banyak atas akhlak Nabi Isa yang begitu peduli kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Apalagi saat itu bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi Romawi ya. saat Iya, itu, Romawi. ya. Sehingga kondisi bangsanya saat itu memang tidak baik. Di satu sisi dikuasai oleh bangsa lain, di sisi lain dalam negeri juga ulamanya selalu bertindak tidak baik juga dalam memperjualbelikan ayat, dalam mencampur adukan antara yang benar dan salah, dan juga menyembunyikan hal yang benar dari agamanya. Ayatnya. Nah, itulah kondisinya makanya. Nah, akhirnya salah satu rabi agung namanya Rabi Kayafas, itu rabi yang paling pengikutnya jutaan umat bahasa kita sekarang. Dia membuat fatwa bahwa Isa ini adalah sesat. Gitu. Bahkan dia mengusulkan kepada penguasa Romawi yang berkuasa di situ agar Nabi Isa ini dihukum. Gitu. Tapi penguasa Romawi saat itu tidak mau menghukum Nabi Isa, tidak mau. Karena dia tidak mempunyai bukti bahwa Nabi Isa itu salah. Dia tidak punya bukti. Tapi karena memang para ulama ini, ya, para tokoh agama ini sudah terlalu benci sama Nabi Isa, ya, itu dia menekan penguasa untuk membunuh Nabi Isa, menghukum Nabi Isa. Karena sebelumnya juga sudah ada, yaitu Zakaria dan Yahya. Zakaria dan Yahya juga dibunuh dua-duanya, Kak Imas. Zakaria digergaji, ya dipotong kan, karena dia bersembunyi di pohon, ya. Kemudian Yahya anaknya juga ditombak waktu sujud. Jadi memang sudah di pressure mereka, ya, keluarganya Nabi Isa ini sama para tokoh agama ini, yaitu para pemuka agama. Nah, saat itulah Nabi Isa tetap bersabar. Bahkan kadang-kadang kalau hatinya sudah tidak kuat, dia ngobrol dengan ibunya, dengan Maryam, ibu, ternyata umatku seperti ini, dia ceritakan. Tapi Maryam itu hanya tersenyum. Saya sudah dikasih tahu sama Allah, Isa, kamu harus bersabar. Kamu harus terus berjuang, ya, menyelamatkan bangsa ini, ya, agar bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang rukun, saling mencintai, saling menyayangi, bukan saling membenci, saling bermusuhan seperti sekarang. Itu ibunya yang menasehati. Ini kondisi kehidupan beragama seperti ini salah. Harus dirubah, Isa, dan kamu orangnya yang mampu merubah. Maka ajarkanlah ajaran kasih sayang. Bantulah orang, gitu, kata ibunya. Ya, Nabi Isa jadi kuat dinasihatin ibunya, dia pergi lagi berdakwah, gitu. Meskipun pengikutnya tidak terlalu banyak. Ya, kurang lebih saat itu yang paling setia dibilang dalam Quran disebutnya apa? Hawariyin. Ya, Hawariyin. Pernah dengar kali ya para pemirsa dan Kak Imas? Itu adalah murid-murid Nabi Isa yang setia. Jumlahnya 12 orang, ya. Jumlahnya 12 orang. Iya, 12 orang. Jadi memang pengikutnya tidak terlalu banyak. Karena memang sebagian besar pengikutnya adalah yang bahasa sekarang apa? Viral, ya. Yang terkenal gitu, Ustaz. Yang terkenal.
Yang ngetop paham keagamaan ya seperti rabi itu, para rabi itu. Sedangkan ajaran kasih sayang, ajaran kedamaian, ajaran harus saling menghormati antara sesama manusia itu tidak laku di zaman itu. Jadi ajaran Nabi Isa dibilang ajaran yang salah makanya sama para rabi itu. Gitu. Jadi sebuah bangsa Israel saat itu yang dibawa oleh Nabi Isa benar-benar harus mengajarkan kembali kepada bangsanya arti penting nilai-nilai kemanusiaan. Arti penting bagaimana kasih sayang dengan sesama manusia. Gitu. Ya. Sedangkan ditambah itu ketika itu kaum Nabi Isa belum ada peradaban yang maju ya Ustadz, karena kan peradaban maju dimulai di Nabi Musa seperti itu ya Ustadz? Ya, di zaman Nabi Musa peradabannya maju sekali memang ya, maju sekali karena Nabi Musa kan membawa bangsanya dari Mesir, Exodus ke Palestina, ya gitu, ya sebetulnya di situ saja harusnya ya bangsa Israel harus bercermin. Tuh, dulu juga Nabi Musa itu diturunkan oleh Allah untuk membela hak hidup mereka. Ingat nggak kita kajian Nabi Musa dulu? Itu? Iya, Ustaz. Membela nilai-nilai kemanusiaan. Kok sekarang setelah merdeka, setelah punya tanah tumpah darah, malahan mereka saling bermusuhan dengan sesama bangsanya. Kan aneh. Paham ya? Masa sebuah ajaran agama yang diajarkan oleh para rabi, tapi ajaran agamanya memecah belah kehidupan manusia. Itu pasti sebuah paham yang salah. Inilah tugasnya Nabi Isa sebetulnya. Jadi Nabi Isa tidak memperbarui ajaran sebetulnya, tapi meluruskan kembali ajaran yang diajarkan oleh para rabi, para ulama, para tokoh saat itu. Yang sudah terserang penyakit 3 tadi. Apa penyakit 3-nya? Jual beli ayat, mencampurkan yang benar dengan yang salah, terus menyembunyikan ayat. Jadi ayat yang menguntungkan saja yang dia sampaikan. Kalau yang nggak menguntungkan, itu ayat nggak disampaikan. Itu perilaku mereka dalam beragama. Jadi tantangan besar para Nabi Isa adalah agama itu sendiri, Kak Imas. Tantangan terbesarnya. Bahkan bisa dibilang bahasa kasarnya, musuhnya adalah kelompok beragama ini. Gitu. Makanya akhirnya apa? Akhirnya yang menghukum Nabi Isa adalah Rabi Kayafas ini. Dan akhirnya penguasa terpengaruh. Karena semua sepakat, para tokoh agama bangsa di situ sepakat bahwa Nabi Isa ini ajarannya sesat. Gitu. Nah, akhirnya Nabi Isa bergerilya saat itu dalam dakwah. Dia bersembunyi, pindah-pindah dari mana ke mana. Bersama 12 orang sahabatnya itu. Ya, ya, Hawariyin. Ada salah satu sahabatnya Nabi Isa, siapa namanya? Ingat Kak Imas? Nabi Isa yang berkhianat, Yudas, ya. Yudas Iskariot. Ya, itu berkhianat. Dia berkhianat sama Nabi Isa. Kenapa dia berkhianat? Nah, ini dia menjadi penyakit nih. Hati-hati sama temen juga. Apa? Dia terkena bujuk rayu dengan hanya dikasih uang 30 keping perak. Iya, dikasih 30 keping uang perak asal dia bisa mengasih kabar kepada dewan hakim yang akan menangkap Nabi Isa, posisi Nabi Isa di mana. Nah, si Yudas Iskariot ini tergiur dengan uang. Ya, tapi sebetulnya wajar sih. Karena kan memang pola keberagamaannya juga selalu uang di situ saat itu. Karena pola agamanya sangat komersil. Ya. Sangat komersil agama itu. Ada manajemennya gitu seorang rabi. Jadi kalau Kak Imas mau manggil Rabi Kayafas, ada IO-nya gitu loh. Wani Piro gitu loh.
Ya, wani piro ya. Bayarannya berapa dulu? Aku baru datang gitu kan. Jadi kalau temannya Nabi Isa saat itu, meskipun dia adalah sudah sangat dekat sama Nabi Isa, lama-lama dikipasin sama duit, goyang juga gitu loh. Nah, salah satu temannya yang berkhianat adalah Yudas. Yudas Iskariot inilah yang melaporkan kepada penguasa bahwa Nabi Isa itu adalah ada di posisi ini, di rumah si ini, dia sedang berdakwah. Ya, gitu. Saat itu si Yudas balik lagi ke tempatnya Nabi Isa, ya. Pura-pura dia ikut majelisnya, tapi Nabi Isa sudah dikasih tahu duluan sama Allah bahwa dia akan diciduk oleh penguasa. Nabi Isa pergi lewat belakang. Yudas Iskariot masuk ke tempat itu, Kak Imas. Dia cari-cari, Yesus, Nabi Isa, kamu kemana? Elia, gitu. Elia, kemana kamu? Gitu. Itu kalau dalam bahasa Injilnya dicari. Nabi Isanya udah nggak ada. Lalu dia keluar lewat pintu depan. Ternyata pasukan dari pemerintah sudah menunggu dia. Lalu wajahnya Yudas Iskariot diserupakan dengan wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang ditangkap itu sebetulnya adalah bukan Nabi Isa, tapi sahabatnya yang berkhianat itu. Ya begitulah Allah melindungi kekasihnya. Insya Allah. Ya. Disalib. Berarti Yudas gimana? Bagian dari Hawariyin ya Ustaz? Iya, Yudas Iskariot. Iya, sahabat setianya Nabi. Iya, betul. Bagian dari Hawariyin itu, Yudas Iskariot itu. Makanya akhirnya Yudas lah yang disalib di tiang salib. Saat itulah pengikut Nabi Isa, Kak Imas dan para pemirsa diuber oleh para rabi itu. Dibikin tim khusus untuk mengejar murid-muridnya Nabi Isa. Ya, dimanapun Hawariyin ditemui, bunuh. Karena kan Nabi Isanya dianggap dia sudah dibunuh, padahal kan bukan ya. Ya, yang dibunuh kan tadi Yudas ya. Jadi tinggal 11 muridnya disuruh dicari untuk dibunuh. Dan itu diperintah oleh para ulama saat itu untuk membunuh mereka. Ya. Dimanapun dikejar. Salah satunya ada yang bernama Saul. Ya, Saul dari Tarsus itu menjadi intelijen para ulama Bani Israel untuk mengambil target para muridnya itu untuk dibunuh. Ya, dengan pasukan khususnya. Tetapi para pemirsa, di tengah perjalanan Saul ini ternyata berhasil menemukan para pengikutnya Nabi Isa. Berikut Nabi Isanya. Ternyata Nabi Isanya masih hidup. Si Saul ini berdiskusi. Saul ini berdiskusi sama Nabi Isa, ngobrol. Karena Nabi Isa ini hatinya kaya, hatinya penuh kasih. Si Saul ini jadi berubah. Oh, ternyata Isa ini benar. Guru saya ini salah. Rabi saya ini salah. Gitu. Akhirnya Saul ini menjadi pengikut setianya Nabi Isa. Gitu Kak Imas. Ya, yang tadinya ditugaskan oleh para rabi untuk memusuhi Nabi Isa, akhirnya dia menjadi pengikut Nabi Isa. Padahal Saul ini adalah orang Israel yang salah satu yang tercerdas. Yang tercerdas. Israel kan rata-rata cerdas. Dia salah satu yang tercerdas. Dan dia menjadi pengikutnya Nabi Isa. Akhirnya karena para rabi yang menugaskan dia untuk membunuh Isa tahu bahwa Saul justru berbalik menjadi pengikut Nabi Isa, yang menjadi target adalah si Saul itu. Si Saul jadi target untuk dibunuh. Gitu Kak Imas. Akhirnya si Saul itu pergi ke Greek, ke Yunani, meminta perlindungan politik oleh Raja Yunani saat itu, Raja Greek, dan tinggal di sana. Dia belajar filsafat Kak Imas. Karena dia orang pinter, Platonisme, Socrates, siapa lagi ya, Aristotelian, dia belajar filsafat di situ karena dia orang pinter. Saat kondisi sudah baik, karena dia orang pinter, dia hijrah ke Roma. Nih harus didengerin nih. Dia hijrah ke Roma, ke Itali, Romawi, ibu kota Romawi itu,
Roma. Di Romawi itulah dia menjadi senat. Kalau sekarang bisa dibilang menjadi anggota MPR DPR kalau bahasa sekarang. Karena dia orang pandai. Iya. Dia menjadi senat. Kebetulan Kekaisaran Romawi saat itu sedang terpecah karena Raja Konstantin wafat. Sehingga terbagilah kekuasaan Romawi itu menjadi terbelah 3. Supaya tidak terjadi krisis, akhirnya si Saul dari Tarsus ini lalu mengkonfirmasi, membuat satu ideologi untuk mempersatukan bangsa. Yaitu apa ideologinya? Ideologinya adalah ajarannya Nabi Isa yang kemudian menjadi agama Kristen. Masya Allah. Sudah berubah tapi bentuknya. Saya ulang, sudah berubah. Udah berbau filsafat, udah berbau keyakinan agama Romawi dan campuran agamanya dari Nabi Isa. Lahirlah di belakang kemudian namanya Katolik Roma gitu. Paham ya? Yang mengangkat, yang mengajarkan bahwa Isa itu menjadi anak Allah. Itu dia. Itu dia. Tapi gara-gara Saul dari Tarsus ini berhasil memodifikasi agama dan penguasa Romawi juga mendukung, akhirnya Kristen menjadi agama besar. Dan Bani Israel tidak berani lagi membunuh orang-orang Kristen. Karena Kristen sudah di backup sama Romawi, paham? Ya, yang tadinya orang Kristen pengikut Nabi Isa dibunuhin di mana saja, sekarang sudah tidak berani lagi. Karena Kristen sudah menjadi agama besar di Romawi. Makanya kan sampai sekarang Kristen itu di Roma pusatnya. Ya kan? Katolik Roma. Karena berkembang dari situ. Nah, dari situlah akhirnya Kristen berkembang menjadi agama terbesar di dunia. Sampai sekarang. Tapi dengan ajaran yang sudah berbeda. Ya, ajaran yang sudah berbeda. Nah, inilah yang tadi saya bacakan surat Al-Maidah. Makanya di surat Al-Maidah, Nabi Isa ditegur, apakah kamu mengajarkan itu? Gitu. Nah, Al-Maidah inilah yang bercerita. Tapi Nabi Isa pun bilang, ya, memohon tetap mengampuni. Begitu Kak Imas, kira-kira ya. Ya. Biar ada ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol untuk menyempurnakan. Silakan. Masya Allah sekali ya teman-teman, kita sudah sejauh ini membahas tentang kisah Nabi Isa alaihissalam sampai ke bahkan kita bahas juga sedikit tentang agama lain, agama Kristen Romawi, seperti itu. Nah teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan drop pertanyaannya di question box di bawah. Nanti akan kita bacakan. Sambil menunggu yang lain, saat ini ada pertanyaan titipan dari Khairunisa, teman saya. Baik. Katanya, Ustadz Al-Masih itu apa? Katanya Ustadz. Baik. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita sering bilang Isa Al-Masih, ya. Betul. Nah, ada lagi yang dibilang Al-Masih itu. Nanti, siapa yo? Al-Masihid. Al-Masihid. Dajjal. Oh, iya kan? Dajjal juga dibilang Al-Masih. Jadi Nabi Isa mendapat gelar Al-Masih. Dajjal juga dibeli gelar Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang diusap. Asal kata dari masaha. Mim, ya, sin, masaha kan mengusap. Ya, yang diusap. Ya, ya. Siapa yang diusap itu salah satunya yang tadi kita cerita terakhir, Saul dari Tarsus. Yang menjadi Saul itu nanti menjadi paus pertama Kak Imas dalam ajaran Kristen. Gitu. Saul itu yang tadinya menjadi musuhnya Nabi Isa, yang mau membunuh Nabi Isa, terusap oleh Nabi Isa. Terusap dengan apa? Terusap dengan kasih sayangnya Nabi Isa. Sehingga hatinya menjadi lembut. Ya, terusap. Beda dengan Dajjal. Dajjal juga nanti mengusap.
Sama, tapi mengusap menjadikan orang sesat gitu. Kalau Al-Masih mengusap orang yang sakit jadi sembuh, mengusap hatinya yang buruk jadi bersih gitu. Itu Al-Masih. Jadi Nabi Isa ini sangat lembut batinnya, para pemirsa. Sehingga dengan usapannya membuat orang itu menjadi mencintai Allah. Itu kekuatan Nabi Isa. Makanya Isa dibilang Isa Al-Masih. Katanya nanti kan di akhir zaman antara Dajjal dan Nabi Isa ketemu, katanya gitu. Katanya. Ya, betul. Bener nggak? Karena dua-duanya punya gelar Al-Masih. Iya. Yang bedanya yang satu Al-Masihnya jahat, yang ini Al-Masihannya baik gitu. Gitu. Iya, jadi dari untuk Khairun Nisa ini dari kata masaha ya, Iya. mengusap. Ketika mukjizat Nabi Isa juga ketika ini ya Ustadz yang memberikan penglihatan kepada orang yang buta kan diusap juga ya Ustadz? Diusap. Iya, orang yang buta diusap, orang yang penyakit kusta diusap. Kemudian orang yang mati hidup kembali diusap. Ya. Masya Allah. Burung dari tanah ditiup, tapi bukan diusap, ditiup, kemudian dia bisa hidup kembali gitu. Ya. Seperti itu. Gitu. Semoga menjawab Khairun Nisa. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan titipan lagi. Ustadz, sebenarnya tanggal kelahiran Nabi Isa versi Islam itu bagaimana Ustadz? Kalau yang kita tahu kan dari umat Kristiani mereka merayakan di tanggal 25 Desember. Kemudian bagaimana Ustadz versi Islam seperti itu? Ya, begini ya. Ini setiap tahun kita berantem masalah tanggal. Ya. Apa sih urusannya tanggal gitu ya? Apa pentingnya tanggal? Kita itu ketemu di satu saja, bahwa Nabi Isa itu ada. Dan itu wajib diyakini. Gitu. Nah, mengenai urusan tanggal, ya biarkan salah-salah mereka menentukan tanggalnya di Desember. Dan kita juga nggak usah memaksakan bahwa tanggalnya harus tanggal sekitar bulan Juni nih. Gitu. Nggak usah. Ya. Toh ajaran itu juga bukan ajaran kita. Kita dengan keyakinan kita sendiri. Yakin bahwa ada Nabi Isa, itu saja. Yakin kepada Nabi Isa, bahwa dia pernah diutus oleh Allah, dan kita juga harus meniru-niru apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Itu jauh lebih penting dibandingkan tanggal. Ya, sekarang tanggalnya dibenerin, tapi akhlak kitanya bertentangan dengan Nabi Isa. Buat apa? Ya, gitu. Ya pasti tanggalnya beda. Nah, jangankan tanggal. Tadi kita Kak Ima sudah bacakan. Udah jelas-jelas ajarannya Isa diangkat menjadi anak Allah. Tapi Nabi Isa masih meminta ampunan buat umatnya. Gitu. Itu lebih prinsip loh dibandingkan tanggal. Masa Allah ada anaknya. Tapi Nabi Isa tetap berdoa untuk kebaikan umatnya. Masih berdoa. Itu akhlaknya. Ya. Jadi akhlak keberagamaan kita jangan menumbuhkan benci. Kalau ada orang yang sesat, doakan baik gitu. Jangan dimusuhi. Kalau ada orang salah jalan, minta petunjuk sama Allah agar orang itu diberikan petunjuk. Begitu. Jangan, oh salah tuh kafir, udah masuk neraka. Ya kapan benernya orang itu? Gitu sih Kak. Ini kayaknya ada pertanyaan deh. Betul Ustadz. Dari Kak Rizal. Ketika agama Kristen berkembang, apakah Nabi Isa masih ada? Nah ini pertanyaan bagus nih. Siapa yang bertanya nih? Arizal ya. Nah, Kak Rizal. Betul. Nah itu perlu dilacak ya Pak Rizal. Perlu dilacak dalam sejarah. Tapi dari referensi yang saya punya, dan tadi kita sempat singgung, Saul dari Tarsus itu, waktu diberitakan bahwa Nabi Isa sudah disalib, nyatanya dia ketemu kan? Iya. Iya. Iya, nyatanya dia ketemu.
Nyatanya dia ketemu. Berarti Nabi Isa masih hidup. Berarti Nabi Isa sudah masih hidup. Nah, pada waktu Saul berkuasa di Romawi, mengajarkan ajaran yang beda, itu konflik dengan sesama murid Nabi Isa. Salah satunya dengan Barnabas. Ada salah satu Nabi Isa, Barnabas waktu itu, lalu tidak menyetujui fahamnya si Saul ini. Sedangkan Saul dari Tarsus yang mengajarkan ajaran Nabi Isa yang sudah memodifikasi lain sesuai dengan kepentingan penguasa Romawi saat itu, konflik. Makanya terpecahlah agama Nasrani menjadi dua. Atanianism yang dipegang oleh si Saul dan Aranianism yang dipegang oleh murid-murid Nabi Isa yang akhirnya mereka bermigrasi, pindah mereka untuk mengajarkan ajaran agamanya sampai nanti kalau Mas Arijal tahu ya, sampai mereka nanti masuk ke daerah kekuasaan Islam. Saat Islam nanti ada, mereka masih hidup. Jadi kelompok Nabi Isa yang memurnikan ajarannya Nabi Isa itu masih. Dan insya Allah Nabi Isa waktu Saul itu berkuasa, itu dia masih hidup. Tapi memang hidupnya di mana dan meninggalnya di mana tidak diketahui. Karena apa? Di situ tetap akan menjadi target dari penguasa untuk dibunuh. Itu beratnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Makanya menurut saya ini problem keagamaan yang terbesar deh di dunia. Ya. Bahwa ternyata agama Nasrani pernah ada perjalanan sejarahnya seperti ini. Bagaimana mereka terseok-seok di dalam membangun ajarannya sampai harus terpecah seperti itu. Mudah-mudahan sih ya Arizal ini tidak terjadi di Islam. Mudah-mudahan. Kalau terjadi, aduh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh. Kita mengulang kesalahan sama jadinya. Aduh, gitu. Semoga terjawab ya, Kak Rizal. Ustaz, kita sudah kita kurang lebih 3 menit lagi. Ya mungkin kita tutup dengan doa ya Ustaz. Baik Kak Imas, para pemirsa, waktunya menjelang habis. Terima kasih dan hari ini sudah usai kisah Nabi Isa alaihissalam. Salam sejahtera atas Nabi Isa. Mudah-mudahan dari belajar dari 2 episode ini benar-benar Anda simak, Anda telaah supaya kita tidak mengulang kesalahan beragama dengan kesalahan yang sama. Ya, karena sudah ada pelajaran di umat sebelumnya. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pemirsa Kak Imas ya. Insya Allah di bulan yang akan datang kita akan melanjutkan sirah nabawiyahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insya Allah. Ya. Saat terakhir nih Ustaz menghitung hari menjelang bulan Ramadan seperti itu. Iya, siap. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.